Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Isa Laila Sari Emperi selaku dosen pembimbing ilmu pengetahuan alam, dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kali ini kita dapat mempresentasikan dengan materi suhu dan energi panas oleh kelompok 4. Sebelum memulai materi, perkenalkan, nama saya Nadia Himatul Ulia sebagai moderator, dan ada teman-teman saya. Yang pertama ada Saniatul Munawarah sebagai pemateri 1, ada Rizkia Afifatun Ni'mah sebagai pemateri 2, dan Ainatul Munawarah sebagai pemateri 3. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 1. Suhu dan energi panas. Pengertian suhu. Suhu adalah ukuran atau besaran yang menunjukkan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Benda dikatakan semakin panas jika suhunya semakin tinggi dan sebaliknya. Api dikatakan memiliki temperatur tinggi, sedangkan es dikatakan memiliki temperatur rendah. Termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur temperatur suhu. Termometer pertama kali dibuat oleh Galileo Galilei berdasarkan prinsip pemuaian volume gas. Zat cair yang digunakan untuk isi termometer adalah alkohol dan raksa. Berikut contoh termometer alkohol dan termometer air raksa. Perbedaan termometer alkohol dan termometer air raksa. Alkohol diberi warna agar dapat dibaca. Raksa tidak perlu diberi warna karena sudah mengkilap. Alkohol titik beku -114,6 derajat Celcius, raksa titik beku -40 derajat Celcius. Alkohol titik didih 78 derajat Celcius, raksa titik didih 358,58 derajat Celcius. Alkohol mudah didapat, sedangkan raksa sukar didapat. Alkohol harganya murah atau terjangkau, raksa harganya mahal. Alkohol bukan zat yang beracun, sedangkan raksa zat yang beracun. Umumnya, termometer dibuat dari air raksa atau Hg, karena mempunyai keuntungan sebagai berikut. 1. Dapat segera menyesuaikan dengan suhu benda yang diukur. 2. Mudah dilihat karena mengkilat. 3. Tidak membasahi dinding termometer. 4. Batas ukurannya bisa -40 derajat Celcius sampai dengan 357 derajat Celcius. Untuk yang selanjutnya yaitu jenis-jenis termometer dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama, termometer badan, yaitu untuk mengukur suhu tubuh manusia. Mempunyai rentang batas ukur dari suhu 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Yang kedua, termometer bimetal dapat digunakan untuk mengukur suhu oven kompor, termostat, pemanggang, circuit breakers, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, termometer Shibbolani untuk mengukur suhu tertinggi dan terendah pada suatu waktu. Keempat, termometer dinding, yaitu termometer yang dipasang tergantung di dinding untuk mengukur suhu ruang.
Selanjutnya, skala termometer. Pada termometer Celcius, titik beku air 0 derajat Celcius dan titik didih air 100 derajat Celcius. Untuk termometer Fahrenheit, yaitu titik beku air 32 derajat Fahrenheit dan titik didih air 212 derajat Fahrenheit. Untuk termometer Kelvin, titik beku airnya 273 derajat Kelvin dan titik didih airnya 373 derajat Kelvin. Yang terakhir yaitu termometer Reaumur, titik beku airnya 0 derajat Reaumur dan titik didih airnya 80 derajat Reaumur. Konversi 4 termometer. Bila diketahui derajat Celcius, jika ditanyakan Reaumur, maka rumusnya 4/5 kali TC. Jika ditanyakan Fahrenheit, rumusnya 9/5 kali TC ditambah 32. Jika ditanyakan Kelvin, maka rumusnya TC ditambah 273. Kemudian, bila diketahui derajat Reaumur, jika yang ditanyakan Celcius, maka rumusnya 5/4 kali TR. Jika ditanyakan Fahrenheit, maka rumusnya 9/4 kali TR ditambah 32. Jika ditanyakan Kelvin, maka rumusnya 5/4 dikali TR ditambah 273. Selanjutnya, bila diketahui Fahrenheit. Jika dia ditanyakan Celcius, maka rumusnya 5/9 kali dalam kurung TF dikurangi 32 tutup kurung. Selanjutnya, jika ditanyakan Reaumur, maka rumusnya 4/9 kali dalam kurung TF dikurangi 32 tutup kurung. Jika yang ditanyakan Kelvin, maka rumusnya 5/9 dikali dalam kurung TF dikurangi 32 tutup kurung ditambah 273. Dan yang terakhir, bila diketahui Kelvin. Jika ditanyakan Celcius, maka rumusnya TK min 273. Jika yang ditanyakan Reaumur, maka rumusnya 4/5 dikali dalam kurung TK dikurangi 273 tutup kurung. Kemudian, jika ditanyakan Fahrenheit, maka rumusnya 9/5 dikali dalam kurung TK dikurangi 273 tutup kurung ditambah 32. Kemudian untuk contoh soalnya. Suhu suatu benda 80 derajat Celcius. Tentukan suhu tersebut ke dalam skala Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Menjawab soal ini menggunakan rumus yang pertama ini. Ya ini. Kemudian dijawab Fahrenheit, rumusnya 9/5 dikali TC ditambah 32, yaitu 9/5 kali 80 ditambah 32. Jadi, skala Fahrenheit-nya 176 derajat Fahrenheit. Kemudian untuk yang Reaumur, 4/5 kali TC sama dengan 4/5 kali 80 sama dengan 64 derajat Reaumur. Untuk yang Kelvin, yaitu TC plus 273. Jadi 80 ditambah 273 sama dengan 353 derajat Kelvin. Nah, untuk yang materi kedua yaitu energi panas atau kalor. Pengertian kalor yaitu energi yang mengalir karena adanya perbedaan suhu dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Satuan kalor adalah Joule. 1 kalori sama dengan 4,2 Joule.
1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Pengaruh kalor terhadap suhu zat. Jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik. Jika suatu suhu melepas kalor, maka suhu akan turun. Seperti air panas, jika ditambah es batu, maka akan menjadikan air hangat. Jenis-jenis energi panas. 1. Kapasitas kalor. Kapasitas kalor suatu zat ialah banyaknya kalor yang diserap atau dilepaskan untuk menaikkan atau menurunkan suhu 1 derajat Celcius. Persamaannya adalah Q sama dengan H kali delta T atau H sama dengan Q per delta T. Q-nya di sini adalah kalor, H-nya adalah kapasitas kalor, dan delta T-nya adalah perubahan suhu. 2. Kalor jenis. Kalor jenis suatu zat ialah banyaknya kalor yang diterima atau dilepas untuk menaikkan atau menurunkan suhu satu satuan massa zat sebesar 1 derajat Celcius. Persamaannya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. M-nya di sini adalah massa, C-nya adalah kalor jenis, dan T-nya adalah perubahan suhu. 3. Kalor laten. Kalor laten suatu zat ialah kalor yang dibutuhkan untuk merubah satu satuan massa zat dari suatu wujud ke wujud yang lain pada suhu dan tekanan yang tetap. Persamaannya adalah Q sama dengan M kali L. M-nya di sini adalah massa dan L-nya adalah kalor laten. Contoh soal. Air bermassa 100 gram berada pada suhu 20 derajat Celcius, dipanasi hingga suhu 80 derajat Celcius. Jika kalor jenis air adalah 1 kal per gram derajat Celcius, tentukan jumlah kalor yang diperlukan, nyatakan dalam satuan kalor. Diketahui M sama dengan 100 gram, C sama dengan 1 kal per gram derajat Celcius, T1 20 derajat Celcius, T2 sama dengan 80 derajat Celcius. Persamaannya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Tinggal dimasukkan M-nya 100, C-nya 1, delta T itu T2 dikurangi T1. Q sama dengan 100 kali 1 kali 80 kurangi 20. Q sama dengan 100 kali 60. Q sama dengan 6000 kalor. Hukum kekekalan energi panas. Jika suatu macam zat pada tekanan yang sama, suhunya berbeda, jika dicampur maka zat yang bersuhu tinggi akan melepaskan kalor, sedangkan zat yang bersuhu lebih rendah akan menyerap kalor. Jadi berlaku kalor yang diserap sama dengan kalor yang dilepaskan. Pernyataan di atas disebut asas Black, yang biasanya digunakan dalam kalorimeter. Kalorimeter itu adalah alat pengukur kalor jenis zat. Secara sederhana, asas Black dirumuskan sebagai berikut. Q dilepaskan sama dengan Q diterima. Apabila dua zat yang berbeda suhunya dicampur, kedua zat itu akhirnya akan memiliki suhu yang sama. Perpindahan energi panas atau kalor. Yang pertama yaitu konduksi atau hantaran. Pada peristiwa konduksi, atom-atom yang memindahkan panas tidak berpindah tempat, tetapi hanya bergetar saja, sehingga menumbuh atom-atom di sebelahnya. Persamaannya adalah H sama dengan K kali A kali delta T per delta L. Perpindahan yang kedua yaitu konveksi atau aliran. Pada peristiwa ini, partikel-partikel zat yang memindahkan panas ikut bergerak. Persamaannya adalah H sama dengan H kali A kali delta T. Perpindahan yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi merupakan pemindahan panas melalui radiasi energi gelombang elektromagnetik. Energi panas tersebut dipancarkan dengan kecepatan yang sama dengan gelombang-gelombang elektromagnetik lain di ruang hampa. Persamaannya adalah W sama dengan E kali tau kali delta kali T pangkat 4. Sekian dari kelompok kami. Saya selaku moderator mohon maaf
maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.